Halo semua, perkenalkan nama saya William Gomies. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Apa sih pengertian dari komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computere, yang artinya menghitung. Pada dasarnya, komputer merupakan sebuah mesin elektronik yang memiliki fungsi utama untuk melakukan proses perhitungan atau kalkulasi. Menurut William Faury dalam bukunya Introduction to the Computer, The Tool of Business, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dengan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar, atau operasi logika tanpa campur tangan manusia yang mengoperasikan selama pemrosesan. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang tokoh bernama Charles. Menemukan mesin penghitung atau bisa dikenal dengan difference engine, sehingga ia disebut sebagai bapak komputer. Berbagai penelitian dilakukan untuk menanamkan kemampuan operasi yang lebih rumit pada sistem tersebut sehingga muncul beberapa generasi berikutnya, mulai dari generasi pertama hingga generasi kelima, seperti komputer yang kita gunakan sekarang dan komputer kuantum yang paling cepat, yang diklaim paling cepat di dunia. Manfaat komputer dalam kehidupan saat ini. Komputer sangat bermanfaat pada bidang-bidang berikut. Pada bidang pendidikan, komputer memudahkan manusia untuk membuat laporan-laporan evaluasi, dokumen-dokumen yang merupakan jadwal, absen, serta rencana pembelajaran. Komputer juga sangat bermanfaat untuk bidang kesehatan karena komputer membantu medis untuk memonitor atau mendiagnosis penyakit pasien. Pada bidang industri perfilman, semua efek-efek di dunia acting, animasi, dan pengambilan adegan film yang direkam dengan menggunakan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Pada bidang jasa konstruksi, para arsitek dan bidang teknik sipil dapat mendesain dan melakukan proses pemodelan serta perhitungan yang akurat suatu bangunan dengan cepat menggunakan komputer, menggunakan AutoCAD, SketchUp, 3D Max, dan sebagainya. Dan pada bidang pengiriman barang, dengan teknologi komputer dan internet, kita lebih mudah mengakses posisi dan letak pengiriman barang. Serta pada bidang industri rekaman, komputer sangat membantu dalam pengaturan rekaman dan modifikasi suara. Dengan medis komputer mencetak lagu-lagunya pun dibantu dengan sistem komputer. Percetakan album ke dalam VCD atau DVD perlu program bantuan oleh komputer. Hubungan komputer dengan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun bisa disebarluaskan secara cepat dan mudah. Dan juga teknologi informasi dan komunikasi dapat mempengaruhi kehidupan suatu bangsa dalam bidang budaya, gaya hidup, dan lain sebagainya. Komunikasi meliputi dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Pada sisi positif, yang dapat kita rasakan adalah kemudahan dalam menggunakan dan mencari tugas serta informasi yang bisa kita dapatkan melalui Google dan lain sebagainya. Dan pada sisi negatif, yang dapat kita rasakan dalam aspek ekonomi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi, sehingga terbukanya pasar bebas yang memungkinkan barang dari luar negeri masuk dengan mudahnya. Dengan masuknya barang luar negeri dengan harga yang relatif lebih murah, membuat kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri berkurang. Komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian besar masyarakat dalam era globalisasi mendengar hidup tanpa komputer menjawab tidak bisa. Karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan seperti tugas-tugas, dan dengan adanya komputer masyarakat lebih mudah untuk mengupdate informasi-informasi terbaru dengan hanya berdiam diri di rumah. Mesin proses informasi.
CPU atau Central Processing Unit adalah bagian utama dari semua sistem komputer digital. CPU umumnya terdiri dari memori utama, unit kontrol, dan unit aritmatika logika. CPU adalah jantung fisik dari seluruh sistem komputer. CPU juga berfungsi menghubungkan berbagai peralatan periferal termasuk perangkat input-output dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Pengelompokan komputer. Komputer berdasarkan cara kerja terbagi atas 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Komputer berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi atas 2, yaitu komputer special purpose dan komputer general purpose. Komputer berdasarkan skala kemampuannya. Komputer berdasarkan skala kemampuannya terbagi atas 3, yaitu small scale, medium scale, dan large scale. Komputer berdasarkan prosesor terbagi atas 3, yaitu mainframe, mini komputer, dan personal komputer. Klasifikasi komputer. Dalam klasifikasi komputer terbagi atas 6, yaitu microcontroller, microcomputer, engineering workstation, mini komputer, mainframe, serta superkomputer. Sudah. Ada nih. Revolusi internet. Internet berasal dari kata interconnection, networking, dan mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membantu sistem jaringan mencakup seluruh dunia, dalam kurung jaringan komputer global. Dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya, sehingga di dalamnya menghubungkan situs-situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi, maupun perorangan. Dalam perkembangan internet ada 3 tahap perkembangan besar internet, yaitu perkembangan internet besar pertama adalah penemuan terpenting ARPA, yaitu packet switching, pada tahun 1960. Perkembangan besar internet kedua yang dicatat pada sejarah internet dalam perkembangan lapisan protokol jaringan yang terkenal karena paling banyak digunakan hingga sekarang, yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Dan perkembangan besar internet ketiga adalah terbangunnya aplikasi World Wide Web pada tahun 1989 oleh tim Berners-Lee. Aplikasi World Wide Web atau WWW ini menjadi konten yang dinanti semua pengguna internet. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah perkembangan teknologi sangatlah cepat dan sangat luar biasa. Tapi di balik itu semua ada banyak pengaruh buruk dari perkembangan teknologi ini. Saya harap kita sebagai anak muda bangsa bisa lebih cerdas dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan bisa membantu mencerdaskan bangsa dalam ilmu teknologi.